Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd fa ikhwani fid din wa akhawati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Setiap hamba menginginkan kebahagiaan. Namun bagi seorang muslim, kebahagiaan yang paling ia dambakan adalah kebahagiaan di negeri akhirat. Oleh karena itu di kesempatan ini kami ingin menyampaikan 5 kunci utama untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan terutama di akhirat. Ini saya sarikan dari sebuah buku yang berjudul Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau menyebutkan dan membahas banyak kunci-kunci kebahagiaan. Namun di kesempatan yang singkat ini kita ringkaskan dan kita sarikan menjadi 5 poin yang paling utamanya. Yang pertama adalah iman dan amal soleh. Inilah kunci kebahagiaan yang paling utama. Tanpa iman dan amal soleh kita nggak mungkin menggapai kebahagiaan. Karena jemaah sekalian perlu kita pahami, kebahagiaan hamba itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha mampu menjadikan kita sebagai orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Dan Allah telah tetapkan kunci utama yang nomor 1 untuk menggapai kebahagiaan itu adalah dengan iman dan amal soleh. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat ke-97. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan ia beriman, maka sungguh benar-benar kata Allah, kami akan menganugerahkan kepadanya kehidupan yang baik, yaitu di dunia ini. Dan kami akan membalas mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan, yaitu di akhirat. Inilah jemaah sekalian yang Allah tetapkan dalam hidup ini. Untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, harus dengan iman dan amal soleh. Ayat ini juga memberi faidah penting kepada kita. Kehidupan bahagia di dunia ini Allah sebut dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Artinya, tidak harus kita menjadi kaya raya dulu, baru kita bahagia. Tidak harus kita memiliki semua nikmat dunia dulu, baru kita bahagia. Tapi kita akan bahagia kalau kita mendapatkan kehidupan yang baik. Lalu kehidupan yang baik itu seperti apa? Banyak ulama ahli tafsir menyebutkan maknanya adalah sifat qanaah.
sifat yang menjadikan hati kita tentram. Walaupun mungkin harta kita tidak seberapa, tapi hati kita tenang, hati kita tentram. Betapa banyak orang yang kaya raya, dia punya segenap fasilitas dan kemewahan dunia, tapi hatinya tidak tenang. Dan yang paling berbahaya jemaah sekalian, orang yang merasa senang, tapi di atas dosa dan maksiat. Makanya, kehidupan yang bahagia itu secara hakiki adalah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Bukan kehidupan yang dirasakan oleh seseorang dengan penuh kesenangan hidup di dunia, tidak. Belum tentu itu sebuah kebahagiaan. Bisa jadi itu adalah hukuman dari Allah yang datang dalam rupa kesenangan dan kenikmatan yang kita kenal dengan istilah istidraj. Orang-orang yang diberikan nikmat dunia dan dia terus bergelimang dosa, maka itu bukan kehidupan yang bahagia. Sebab itu bukan kehidupan yang baik. Bahkan itu adalah kesengsaraan yang hakiki. Sehingga kata para ulama salaf dahulu, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Semua nikmat dunia yang tidak mendekatkan seseorang kepada Allah, itu sebenarnya hakikat bencana. Nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita, tapi tidak mendekatkan kita kepada Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidrajun." Kalau engkau lihat seorang hamba diberikan nikmat dunia oleh Allah yang dia senangi, dia sukai, dia senang dengan nikmat dunia itu, Allah berikan kepadanya. Namun bersamaan dengan itu dia bergelimang maksiat, maka itu hanyalah istidraj. Kemudian Nabi SAW membaca satu ayat yang terdapat di surat Al-An'am. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Tatkala mereka melupakan yang telah diingatkan kepada mereka. Jadi makna melupakan di sini jamaah sekalian adalah melupakan dengan sengaja. Dalam bahasa Arab melupakan itu bisa bermakna dua. Lupa, hilang ingatan, artinya nggak sengaja. Yang kedua, lupa dengan sengaja, bukan hilang ingatan. Dia tinggalkan apa yang Allah peringatkan. Itu maknanya dia lupakan. Dan ini ada hubungan penting faidah bahasa ini dengan permasalahan akidah, yaitu sifat Allah melupakan. Sifat Allah melupakan orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu kemudian sebagian orang mentakwil. Masa Allah lupa kata mereka? Ini harus ditakwil. Nggak mungkin Allah lupa. Padahal dalam bahasa Arab nggak perlu ditakwil. Memang makna lupa itu ada dua. Lupa dengan sengaja dan lupa yang tidak sengaja hilang ingatan. Yang kedua nggak mungkin pada Allah. Yang pertama mungkin kepada Allah. Itu bukan takwil yang keluar dari maknanya yang sebenarnya. Karena metode ahli sunnati wal jamaah dalam beriman kepada nama-nama dan sifat Allah tidak melakukan tahrif, yaitu tidak melakukan takwil sampai keluar dari maknanya yang sebenarnya. Ini faidah saja, penting dalam masalah akidah.
tentang makna melupakan. Jadi makna melupakan dalam ayat ini, kata Allah, tatkala mereka melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Artinya sengaja mereka lupakan, yaitu mereka tinggalkan, mereka tidak amalkan. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Maka kami bukakan untuk mereka pintu-pintu kenikmatan dunia dari segala penjuru. Subhanallah. Mereka berbuat dosa, Allah balas dengan apa? Dibukakan untuk mereka pintu kenikmatan dunia dari segala penjuru. Sampai ketika mereka telah sangat bergembira dan menyombongkan diri, kata Allah, kami azab mereka tiba-tiba. Mereka pun berputus asa. Kenapa putus asa? Karena sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat. Jadi jamaah sekalian, maksudnya di sini, jangan kita menganggap kesenangan-kesenangan dunia itu sebagai kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Hati yang tentram, hati yang merasa cukup, hati yang tidak gundah gulana. Begitu pula sebagian ulama ahli tafsir mengatakan kehidupan yang baik itu adalah rezeki yang cukup. Memang kelihatannya tidak banyak, atau mungkin bahkan orang lain melihat dia kekurangan, tapi dia merasa ini sudah cukup. Maka itu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, Allah akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang baik di dunia ini. Dia pasti bahagia. Dan terlebih lagi di akhirat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan membalas mereka, kata Allah, dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Inilah kunci utama menggapai kebahagiaan. Iman dan amal soleh. Lalu apa hakikat iman dan amal soleh itu jamaah sekalian? Ketahuilah, iman itu mencakup semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Apa yang Allah wajibkan untuk diimani? Beriman kepadanya dan kepada seluruh ajarannya. Seluruh ajaran Islam. Itulah cakupan keimanan. Tapi kenapa Rasulullah SAW ketika ditanya tentang keimanan, beliau hanya menjawab rukun iman yang 6? Karena itulah yang paling penting di dalam agama. Disebut rukun iman, artinya itu pokok-pokok keimanan. Tapi iman menurut ahli sunnati wal jamaah mencakup seluruh amalan yang Allah syariatkan di dalam Islam. Baik itu ucapan lisan, atau keyakinan hati, amalan-amalan hati, maupun perbuatan anggota tubuh. Itu cakupan keimanan menurut ahli sunnati wal jamaah. Itulah sebabnya jamaah sekalian, ketika seseorang mengingkari satu ajaran Islam, maka Islamnya batal. Dan ketika seseorang meninggalkan satu ajaran Islam, maka Islamnya atau imannya bisa hilang atau bisa berkurang. Karena iman mencakup seluruh amalan, mencakup seluruh ajaran Islam, sehingga dia bisa bertambah dan berkurang. Bertambah karena kita melakukan amal-amal ketaatan itu, berkurang kalau kita meninggalkannya. Dan bisa sampai hilang sama sekali kalau kita meninggalkan atau menyelisihi pokok-pokok keimanan. Contoh jemaah sekalian, orang yang batal imannya ketika dia mengingkari salah satu ajaran syariat, apapun ajaran syariat itu, seperti sholat, puasa, zakat, haji, amar ma'ruf nahi mungkar, dan lain-lain. Ya, misalkan dia katakan puasa itu nggak wajib. Dia sudah tahu puasa itu wajib. Umat Islam semuanya tahu puasa Ramadan itu wajib, tapi dia katakan nggak wajib. Artinya dia ingkari kewajiban puasa. Maka
Islamnya batal. Dia bukan lagi seorang muslim, imannya hilang. Beda halnya dengan orang yang tidak puasa, tapi dia mengakui kewajiban puasa. Maka dia disebut pelaku dosa besar. Tapi kita nggak bisa mengatakan Islamnya batal. Namun kalau dia mengatakan puasa tidak wajib, maka itu membatalkan keislaman, menghilangkan keimanan, bahkan walaupun dia puasa. Dan semua amalan jamaah sekalian sekedar ditinggalkan tidak menyebabkan keislaman seseorang itu batal kecuali apa? Kecuali sholat. Jadi selain sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, selain sholat, sekedar ditinggalkan tidak membatalkan keimanan. Tapi sholat membatalkan keimanan. Namun jemaah sekalian, mengingkari kewajiban puasa, mengingkari kewajiban haji, mengingkari kewajiban zakat, maka itu membatalkan keislaman, menghapus keimanan, walaupun orangnya puasa. Tapi dalam hatinya dia tidak setuju dengan kewajiban puasa. Dia ingkari. Dia tidak akui sebagai syariat Allah. Apalagi kalau disertai dengan kebencian. Ini lebih parah lagi. Ini pembatal keislaman yang lain. Dalam surat Muhammad ayat ke-9 Allah menegaskan, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu, yaitu mereka menjadi kafir karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amalan mereka. Dan lebih parah lagi kalau disertai dengan cercaan, celaan, atau kata-kata penghinaan, perendahan terhadap ajaran Islam. Ini pembatal keislaman yang lain, bahkan walaupun main-main. Apalagi serius. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat At-Taubah ayat 65-66. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya atau ajaran-ajarannya dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok, kalian jadikan bahan tertawaan? Tidak usah kalian mencari-cari alasan. Maksudnya walaupun kalian main-main, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Artinya jemaah sekalian, orang yang beriman itu adalah orang yang menjauhi semua dosa yang membatalkan keimanan. Barulah dia bisa merealisasikan iman. Ini hakikat keimanan. Kita beriman kepada Allah dan kepada semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Terutama rukun iman yang 6. Dan kita jauhi semua dosa-dosa yang membatalkan keimanan. Tanpa itu kita nggak mungkin meraih kebahagiaan. Terutama kebahagiaan di akhirat. Orang-orang yang tidak punya keimanan saat dia menghadap Allah atau imannya sudah hilang, hancur, rusak, tidak mungkin dia menggapai kebahagiaan. Karena Allah telah menegaskan, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaikahum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu dari kalangan ahlul kitab, al-yahudu wan nasara, dan al-musyrikin, semua yang menuhankan selain Allah, menyembah kepada selain Allah, atau membenarkan peribadahan kepada selain Allah. Tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Mereka tidak mungkin menggapai kebahagiaan sedikit pun di akhirat kelak. Begitu pula di dunia. Meskipun mereka merasa bahagia, merasa senang, tapi itu bukan hakikat kebahagiaan yang hakiki. Bukan kebahagiaan yang hakiki di dunia ini. Kalau begitu jemaah sekalian, yang terpenting dalam hidup kita adalah menjaga keimanan. Jangan sampai hilang
Jangan sampai kita terjerumus dalam dosa-dosa yang membatalkan keimanan. Lalu apa yang disebut dengan amal soleh? Amal soleh itu adalah amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW dan dibangun di atas dasar keikhlasan. Itulah kategori amal soleh. Atau dengan kata lain yang memenuhi dua syarat. Ikhlas dilakukan karena Allah semata dan ittiba meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah jemaah sekalian, kunci kebahagiaan. Kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan selalu berusaha ittiba meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Allah kabarkan kepada kita dalam Al-Quran untuk menggapai kebahagiaan agar hidup kita menjadi baik di dunia dan di akhirat. Harus kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan ittiba. Karena jemaah sekalian, inilah jalan yang Allah tetapkan untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula meraih ampunan dan rahmatnya. Dan apabila hamba telah dicintai, diampuni dan dirahmati oleh Allah, maka tentu Allah akan menganugerahkan kepadanya kebahagiaan. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Fa idza ahbabtuhu fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha." Kalau aku telah mencintai seseorang, maka akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Akulah penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Akulah tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Akulah kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Apa arti hadis ini jamaah sekalian? Para ulama ahli sunnah mengatakan maknanya adalah Allah akan menjaga pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya dari segala keburukan, baik keburukan dunia maupun keburukan akhirat. Itu maknanya. Allah akan jaga. Bukan maknanya Allah menyatu dengan dia, tidak. Buktinya lanjutan hadis qudsi. Bahwa masih ada antara hamba dengan Allah dua yang berbeda, bukan menyatu. Apa lanjutannya? Wala in sa'alani la'u'tiyannahu wala in ista'adani la'u'idhannahu. Kalau dia meminta sesuatu kepadaku, pasti aku kabulkan. Kalau dia mohon perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Maka tentu jemaah sekalian, hamba seperti ini akan meraih kebahagiaan. Apapun yang dia minta, Allah akan kasih. Dia mohon perlindungan dari keburukan apapun, Allah akan lindungi. Lalu gimana agar kita jadi orang seperti itu? Harus menjadi orang yang Allah cintai. Dan jalannya adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Kemudian jemaah sekalian, orang yang merealisasikan iman dan amal soleh, maka dia akan hidup dalam dua sisi kehidupan yang terbaik. Dua sisi kehidupan yang sangat mengagumkan, yaitu syukur dan sabar. Dan syukur serta sabar ini tidak akan bisa direalisasikan kecuali oleh orang yang punya keimanan. Enggak ada orang yang tidak beriman yang sabar, enggak ada. Tidak ada orang yang tidak beriman yang bersyukur, tidak ada. Ini hanya bisa diamalkan oleh orang yang beriman. Sampai di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis yang masyhur dari Suhaib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Sungguh mengagumkan perkara hidup seorang mukmin itu. Sesungguhnya semua urusan orang mukmin adalah kebaikan. Dan itu tidak mungkin ada kecuali pada orang yang beriman. Enggak mungkin pada selain orang yang beriman.
Apa seluruh sisi kehidupannya baik itu? Kata Nabi SAW, in asobathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kebaikan, kenikmatan, dia pun bersyukur sehingga kenikmatan itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Dan apabila dia ditimpa musibah, mengalami keburukan, kesukaran dan kesulitan hidup, dia pun bersabar sehingga musibah itu menjadi kebaikan baginya. Ini luar biasa jamaah sekalian, kehidupan orang beriman. Sampai Nabi SAW mengatakan, ini sangat menakjubkan. Dan sekaligus hadis ini mengingatkan kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat dunia, kesehatan, gaji yang sudah rutin, sudah jelas, makanan yang kita konsumsi, minuman, semuanya. Istri dan anak, atau sebaliknya istri punya suami, ini semua nikmat dunia. Ini belum menjadi kebaikan sampai kita syukuri, baru menjadi kebaikan. Kalau tidak, maka itu adalah bencana. Sebaliknya, musibah belum tentu keburukan. Musibah bahkan menjadi kebaikan apabila dihadapi dengan kesabaran. Maka yang bisa merealisasikan ini, kata Nabi SAW, hanya orang yang beriman. Orang yang tidak beriman nggak mungkin, mustahil dia bisa bersabar. Karena hakikat sabar itu menerima takdir Allah dengan tetap tunduk patuh kepada Allah. Itu hakikat sabar. Orang yang tidak beriman adalah orang yang menentang Allah. Nggak mungkin dia disebut orang sabar. Begitu pula syukur. Hakikat syukur adalah beribadah kepada Allah. Orang yang tidak beriman, kalaupun dia mau beribadah kepada Allah, ibadahnya tertolak. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surat Al-Maidah ayat ke-5 kata Allah, barang siapa yang kufur terhadap keimanan, maka terhapuslah amalannya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Jadi nggak akan bisa orang yang tidak beriman itu untuk bersyukur. Karena hakikat syukur adalah beribadah. Kalaupun dia beribadah, ibadahnya tertolak. Maka jemaah sekalian, inilah kehidupan orang yang beriman. Selalu meraih kebaikan, selalu menggapai kebahagiaan. Saat ditimpa musibah, maupun saat mendapatkan kenikmatan. Ini hanya bisa direalisasikan oleh orang yang memiliki keimanan. Inilah kunci kebahagiaan yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian adalah berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain. Di surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala menegaskan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah balasan perbuatan baik itu kecuali kebaikan juga. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi, madamal abdu fi auni akhih." Barang siapa yang melepaskan kesusahan orang yang beriman di dunia, maka Allah akan lepaskan kesusahan darinya di hari kiamat. Dan barang siapa memudahkan orang yang kesulitan bayar hutang, maka Allah akan memudahkan untuknya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Arti Allah menutupi aib kita adalah Allah ampuni. Kalau Allah tutupi aib kita berarti Allah ampuni. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhih. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut masih mau menolong saudaranya. Itulah sebabnya ada kaidah penting dalam syariat, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan.
Kalau kita sering membahagiakan orang lain, pasti Allah akan balas dengan membahagiakan hidup kita. Itu pasti. Itu janji Allah dalam Al-Quran dan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ingatlah jemaah sekalian, ketika kita menolong orang lain, hakikatnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Dan menolong orang lain itu jemaah sekalian gak harus jadi orang kaya dulu. Kita bisa menolong dengan tenaga kita. Walaupun kita punya harta sedikit, masih mungkin dibagi, bagilah. Bisa jadi itu menyelamatkan kita dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Fattakun nar walau bisyikki tamratin." Bentengi dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sepotong kurma. Jadi jangan berkecil hati, walaupun sedekah kita sedikit. Andai kita hanya punya sepotong kurma, satu buah kurma masih bisa dibagi dua. Sepotong kita makan, sepotong kita sedekah. Maka lakukanlah. Sebenarnya bukan nilainya yang Allah lihat, tapi keikhlasan kita. Begitu pula nilai pengorbanan memberikan pengaruh terhadap pahala. Orang yang punya harta sedikit, dia bersedekah sedikit, bisa jadi nilai pengorbanannya lebih besar daripada orang yang bersedekah banyak karena dia orang kaya raya. Dia enggak anggap besar yang dia sumbangkan. Kita melihat, Masya Allah, dia sumbangkan 1 miliar. Tapi dia punya uang 100 miliar. 1 miliar nggak ada apa-apanya. Bisa jadi orang yang punya sedikit harta ini, pahalanya lebih besar karena nilai pengorbanannya lebih besar. Sebab itu juga dinilai oleh Allah. Pengorbanan kita di jalannya. Begitu pula keikhlasan. Maka jangan berkecil hati. Kita bisa menolong orang, kita bisa bersedekah dengan harta kita walaupun sedikit. Ini kunci kebahagiaan yang kedua. Selalu kita menolong orang-orang lain. Orang-orang terutama yang kesusahan. Yang membutuhkan pertolongan kita. Karena al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Kita suka membahagiakan orang lain, pasti Allah membahagiakan kita. Tapi ingat jemaah sekalian, yang kedua ini nggak bermanfaat tanpa yang pertama. Walaupun mungkin saja ada manfaat di dunia, tapi di akhirat nggak mungkin ada. Jadi sebagian orang-orang yang tidak beriman itu di dunia, Allah balas. Tapi balasannya di dunia saja. وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارِ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan mereka tidak memiliki apa-apa lagi di akhirat kecuali neraka. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan ketika di dunia. Jadi kebahagiaan yang hakiki tidak akan bisa didapatkan seseorang walaupun dia sering berbuat baik kepada orang lain kalau dia tidak punya iman dan amal soleh. Oleh karena itu nggak pantas seorang muslim mengatakan walaupun dia kafir, tapi dia baik akhlaknya. Bagaimana bisa dikatakan baik akhlaknya kalau kafir, jemaah sekalian? Sesungguhnya akhlak yang paling utama itu akhlak kepada Allah. Betul dia baik kepada orang, tapi kepada Allah dia kurang ajar. Dia adalah orang yang menentang Allah, menghina Allah. Orang yang menduakan Allah, yang menyembah kepada selain Allah adalah orang yang menghina Allah, melecehkan Allah. Karena ibadah itu hak Allah. Kalau dia berikan kepada orang lain, berarti dia samakan Allah dengan makhluk. Kalau dia memberikan ibadahnya kepada makhluk, berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk. Dan itu penghinaan. Sebab Allah yang maha tinggi, maha agung, maha besar. Maha kuasa, maha kuat, maha perkasa, maha suci. Disamakan dengan makhluk yang lemah, yang hina, yang rendah, yang kotor. Oleh karenanya kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah dari apa? Amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Karena mereka melecehkan Allah, makanya kita ucapkan subhanallah. Jadi jemaah sekalian, akhlak itu jangan hanya lihat kepada makhluk saja. Akhlak yang paling tinggi kepada Allah. Nggak ada gunanya akhlak baik kepada makhluk, tapi kepada Allah dia berakhlak buruk. Namun tidak juga berakhlak baik kepada Allah, kepada makhluk berakhlak buruk. Nggak boleh juga.
Walaupun yang pertama lebih buruk. Akan tetapi orang yang berakhlak buruk kepada orang lain, itu pun terancam masuk neraka walaupun tidak sampai mengekalkan dia di neraka. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang wanita. Rajin sholat tahajud, rajin puasa sunnah, rajin bersedekah. Tapi bersamaan dengan itu lisannya suka menyakiti tetangga. Maka Nabi SAW mengatakan tempatnya di neraka. Namun dia tidak sampai keluar dari Islam. Artinya dua-duanya harus kita perhatikan. Akhlak kita kepada Allah dan akhlak kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita memandang remeh perbuatan baik kepada orang lain, berakhlak mulia kepada hamba-hamba Allah. Ini akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di hari kiamat. Sampai Nabi SAW menegaskan, ma min syai'in athqalu fi mizanil abdi yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih memberatkan dalam timbangan kebaikan seorang hamba di hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Juga sabda Nabi SAW, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sa'im al-qa'im. Sesungguhnya seorang yang beriman itu akan mencapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat malam dengan akhlak baiknya. Jadi jemaah sekalian, jika seandainya ada orang yang rajin puasa sunnah, rajin sholat tahajud, dua-duanya bukan salah satunya saja, maka orang yang berakhlak mulia kepada orang lain bisa sederajat dengan dia. Kalau dia cuma puasa saja atau sholat saja, maka orang yang berakhlak mulia ini lebih tinggi daripada dia. Sebab kata Nabi SAW, dia bisa sederajat dengan orang yang melakukan dua-duanya. Rajin sholat malam, rajin puasa sunnah. Maka ini termasuk kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Berakhlak baik kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, termasuk kunci kebahagiaan adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon hanya kepadanya, bergantung hati hanya kepadanya, disertai dengan semangat dalam melakukan hal yang bermanfaat dan fokus terhadap urusan hari ini. Ini diantara yang diingatkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Bersungguh-sungguh dalam berdoa disertai dengan tawakal kepada Allah, bersemangat melakukan hal yang bermanfaat, dan fokus dengan urusan hari ini. 3 hal ini disebutkan dalam satu poin karena terdapat dalam satu hadis. Hadis yang masyhur diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if." Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Maksud orang mukmin yang kuat ini adalah kuat imannya, bukan kuat fisiknya, bukan kuat ekonominya, bukan, tapi kuat imannya. Namanya juga mukmin. Mukmin artinya orang yang beriman. Yang kuat artinya yang kuat imannya kalau begitu. Maka dia lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada keduanya adalah ada kebaikan. Artinya selemah-lemahnya iman seorang mukmin, dia masih punya kebaikan. Sehingga dia punya hak untuk dicintai. Dan dia masih jauh lebih baik daripada orang yang tidak beriman. Kemudian lanjutan hadis, ini pembahasan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz.
bersemangatlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan kamu lemah. Wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Dan apabila kamu ditimpa sesuatu, yaitu satu musibah, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya saya lakukan ini, tentu yang akan terjadi ini dan itu. Maksudnya dia mengandai-andai ke belakang. Coba kalau nggak lakukan itu, musibah nggak akan terjadi. Maka Nabi SAW mengatakan, sudah jangan ucapkan seperti itu. Walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Tapi ucapkanlah qaddarallah, Allah sudah menakdirkan, wa ma syaa fa'al. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Bisa juga dibaca qadarullahi wa ma syaa fa'al. Artinya sama. Sudah masuk waktu Isya ya? Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat Isya. Wabillahi taufik. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita masih dalam pembahasan poin yang ketiga tentang sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apabila kita amalkan maka akan membantu kita meraih kebahagiaan di kehidupan dunia ini dan di akhirat. Yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun pada keduanya ada kebaikan. Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Dan apabila kamu ditimpa satu musibah, janganlah kamu katakan, seandainya aku melakukan ini, tentu yang akan terjadi ini dan itu. Walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Akan tetapi katakanlah, Allah sudah menakdirkan dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Jemaah sekalian, yang ingin kita petik dari hadis yang mulia ini, untuk menggapai kebahagiaan adalah 3 hal. Yang pertama, bersemangat untuk meraih apa yang bermanfaat bagi kita. Yang kedua, bergantung hati kepada Allah disertai dengan permohonan kepadanya. Yang ketiga, fokus, konsentrasi terhadap urusan hari ini. Ini 3 hal yang terkandung dalam hadis ini yang dapat membantu kita untuk menggapai kebahagiaan. Pertama, bersemangat untuk meraih apa yang bermanfaat bagi kita. Jangan lemah, jangan malas, harus semangat. Dan harus optimis. Dan lakukanlah apa yang bermanfaat bagi kita. Artinya, yang tidak bermanfaat, tinggalkan. Apalagi yang mengandung dosa. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan yang bukan urusannya atau yang tidak bermanfaat baginya. Oleh karena itu jemaah sekalian, agar hidup kita bahagia, kita harus lebih banyak memperhatikan urusan kita sendiri.
Jangan kita mau mencari tahu urusan semua orang yang kita nggak akan punya andil untuk membantu dia. Karena itu mungkin urusan besar, kita nggak mungkin bisa membantu dia. Ada orang yang lebih berilmu, apalagi urusan-urusan terkait orang banyak. Ini kita hindari. Kecuali kita ahlinya di situ, atau kita sanggup membantu, maka sangat baik kita bantu. Tapi kita nggak bisa ikut memecahkan masalahnya, cuma sekedar pingin tahu saja. Ini membuang-buang waktu dan menunjukkan keislaman kita kurang baik. Jadi bersemangat dalam hal yang bermanfaat. Para ulama mengatakan makna bermanfaat di sini mencakup bermanfaat untuk kehidupan dunia dan untuk kehidupan akhirat. Kemudian bertawakal kepada Allah, minta tolong kepadanya, karena ini kunci untuk meraih kebahagiaan. Sebab Allah telah berjanji, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Artinya Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada kita dalam semua urusan kita. Kalau kita bersandar hanya kepada Allah yang satu saja. Kemudian jemaah sekalian, fokus kepada urusan hari ini. Dari mana bisa kita petik pelajaran ini? Karena Nabi SAW mengatakan, kalau kita ditimpa musibah, nggak usah kita mengatakan, kalau saya melakukan ini tentu yang akan terjadi ini dan itu. Ya misalkan, coba kalau saya nggak ikut bisnis itu ya, mungkin saya nggak rugi seperti sekarang. Sudah, nggak usah bilang begitu. Sudah rugi, sudah hilang uang kita, nggak usah berandai-andai ke belakang untuk menyesali yang sudah terjadi, yang sudah lewat. Tapi bersamaan dengan itu juga, kita tidak boleh merasa gundah terhadap masa depan. Makanya di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ham dan al-hazan. Al-ham itu artinya kekhawatiran terhadap masa depan. Dan al-hazan adalah kesedihan atas apa yang sudah berlalu. Kalau begitu seharusnya gimana? Fokus terhadap hari ini. Yang sudah berlalu nggak usah diingat-ingat. Maksudnya segala kesedihan, musibah, kerugian kita di masa lalu sudah nggak usah diingat-ingat. Itu hanya akan merusak konsentrasi kita, mengganggu fokus kita. Begitu pula kekhawatiran atas masa depan membuat kita terganggu dalam beraktivitas, membuat hati kita galau, gundah gulana, dan itu merusak kebahagiaan. Dan itu bagian dari kelemahan. Kan Nabi SAW mengatakan, wala ta'jaz, jangan kamu lemah. Orang yang galau menatap masa depan itu bagian dari kelemahan. Maka Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari hal tersebut. Makanya kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, hendaklah kita fokus terhadap urusan kita hari ini. Maksudnya urusan yang ada sekarang. Yang sudah berlalu jangan terlalu difikirkan. Kemungkinan-kemungkinan di masa depan tidak perlu dirisaukan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita dalam hadis ini, untuk selalu ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lanjutan hadis juga Nabi SAW mengingatkan, fa inna law taftahu amal syaitan, karena ucapan andai kata itu membuka pintu setan. Maksudnya ucapan andai kata untuk menyesali musibah yang sudah berlalu. Membuka pintu setan maknanya membuat kita menjadi ragu-ragu terhadap takdir Allah. Merusak keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, apa yang terkandung dalam hadis ini ada kunci-kunci kebahagiaan. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang keempat. Yang keempat,
Syekh menyebutkan sebuah hadis tentang bagaimana bimbingan Rasulullah SAW dalam menyikapi orang yang berbuat salah kepada kita. Jadi yang keempat adalah meneladani bimbingan Rasulullah SAW dalam menyikapi orang yang berbuat salah kepada kita, terutama keluarga kita. Apa bimbingan Nabi SAW? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin terlalu membenci seorang mukminah. Maksudnya janganlah seorang suami terlalu membenci istri saat istri berbuat kesalahan. Karena kalau seorang suami membenci satu perangai istri, masih ada perangai yang lain yang dia senangi. Kalau ada bagian dari istrinya yang tidak dia sukai, masih ada bagian yang lain yang dia sukai. Jemaah sekalian, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ada dua faedah penting yang bisa kita petik dari hadis ini agar kita menggapai kebahagiaan, terutama dalam berinteraksi dengan orang lain, lebih utama lagi saat orang itu berbuat salah kepada kita, atau ada sesuatu yang tidak menyenangkan kita lihat pada dirinya. Ada dua faedah penting dari hadis ini, kata beliau. Yang pertama adalah Nabi SAW ingin mengingatkan kita, tidak ada orang yang sempurna. Semua yang kenal dengan kita, berinteraksi dengan kita, mesti punya kekurangan, mesti punya aib. Kalau mau sempurna di surga. Selama kita masih di dunia, walaupun kita punya istri yang paling cantik, yang paling soleha, tetap dia mesti punya kekurangan. Begitu pula sebaliknya. Seorang istri punya suami yang baik, punya suami yang saleh, ganteng, kaya, tetap dia punya kekurangan. Maka Nabi SAW mengajak kita untuk menyadari hakikat ini yang kita nggak mungkin hindari. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua adalah Nabi SAW menginginkan kita untuk tetap menjaga hubungan baik walaupun saudara kita banyak kekurangan. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, walaupun hadis ini terkait suami istri, tapi ini berlaku umum untuk semua orang yang berinteraksi dengan kita. Orang tua kita, anak-anak kita, rekan-rekan kita, mereka pasti punya kekurangan. Entah mereka sengaja atau tidak. Kemudian hendaklah kita selalu tetap berusaha menjaga hubungan baik. Tetap berusaha menjaga hubungan baik. Maka kita maklumi kekurangan mereka dan kita berusaha memaafkan. Ini akan membantu kita bahagia. Kalau hati kita dongkol terus, dipenuhi dengan prasangka buruk terus, maka itu akan merusak kebahagiaan kita. Begitu pula jemaah sekalian terkait dengan orang-orang yang berbuat zalim kepada kita. Syekh As-Sa'di rahimahullah memberi nasihat secara khusus. Kata beliau, ketahuilah, semua orang yang berbuat buruk kepadamu tidak membahayakanmu, malah membahayakan mereka sendiri. Kan yang membahayakan kita hanya dosa-dosa kita. Itu saja yang perlu kita khawatirkan di kehidupan dunia ini. Orang yang berbuat buruk kepada kita, apalagi cuma kata-kata yang buruk, maka itu tidak berbahaya bagi kita secara hakiki. Secara hakiki tidak berbahaya bagi kita. Walaupun dia sebarkan di medsos dan lain-lain. Tapi kata Syekh, kalau kita tanggapi malah jadi bahaya. Kalau kita ladeni malah jadi bahaya. Maksudnya kita ambil hati, kepikiran terus, malah merusak kebahagiaan kita. Jadi maksudnya di sini jangan terlalu diperhatikan, abaikan saja. Kemudian jemaah sekalian,
Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat Ali Imran menyebutkan 3 tingkatan yang terpuji dalam menghadapi orang yang berbuat zalim kepada kita. Kata Allah, di antara sifat orang-orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka adalah orang-orang yang menahan marah. Artinya bersabar. Memaafkan manusia. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maksud ayat ini kata para ulama, 3 tingkatan menghadapi orang yang berbuat buruk kepada kita. Tingkatan yang pertama, yang paling minimalnya adalah kita sabar. Tingkatan yang terbaik yang pertama adalah sabar. Ini paling minimal, yang terbaik. Yang kedua, lebih tinggi lagi dari sekedar sabar, memaafkan. Berarti ada orang sabar tapi dia belum maafkan. Maka yang memaafkan lebih tinggi lagi kedudukannya. Dan yang ketiga, dia balas dengan berbuat baik kepada orang itu. Apa yang akan dia dapatkan kalau dia balas orang yang berbuat buruk kepadanya dengan berbuat baik? Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Cinta Allah yang akan dia dapatkan. Bahkan sekedar dia memaafkan pun, dia sudah mendapatkan ampunan Allah. Sebagaimana di ayat yang lain di surat An-Nur, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Lapang dada itu artinya apa? Tidak mendendam. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Dan jamaah sekalian, sebab turunnya ayat ini bisa kita jadikan pelajaran juga. Sebab turunnya ayat ini terkait dengan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar ini luar biasa kebaikan beliau. Beliau memberi nafkah kepada sejumlah orang. Nafkah rutin. Orang-orang yang tidak wajib beliau nafkahi. Walaupun mungkin masih keluarga. Tapi kan enggak semua keluarga wajib kita nafkahi. Ada di antaranya sepupu beliau. Sepupu kan enggak wajib kita nafkahi. Enggak wajib kita nafkahi secara rutin. Tapi sepupu beliau ini, beliau nafkahi secara rutin. Namun sayangnya, beliau, sepupunya ini terlibat dalam menyebarkan cerita kebohongan tentang Aisyah radhiyallahu anha, putrinya Abu Bakar. Bagaimana Abu Bakar enggak marah besar? Setiap hari dia kasih kebaikan, dia balas dengan keburukan. Sampai Abu Bakar bersumpah, stop saya ngasih ke kamu. Saking marahnya Abu Bakar. Maka Allah turunkan ayat ini. Menegur Abu Bakar dan memberi faedah untuk kita semuanya. Hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Abu Bakar langsung mengatakan, saya ingin ampunan Allah. Langsung beliau lanjutkan nafkahnya. Walaupun orangnya sudah menyakiti luar biasa. Aisyah waktu itu luar biasa kesedihannya. 1 bulan menangis jamaah sekalian. Karena dituduh dengan tuduhan dusta itu. Saking sakit hatinya Aisyah. Tentu ayahnya yang sangat mencintainya sangat marah terhadap orang-orang yang melakukan itu. Tapi beliau memaafkan. Ini luar biasa. Juga di surat Fussilat Allah Subhanahu wa taala berfirman, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah orang yang berbuat buruk kepadamu dengan balasan yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang memusuhimu itu menjadi kawan yang paling setia. Allah mengajarkan kepada kita salah satu cara merubah orang yang memusuhi kita, balas dengan perbuatan baik. Dan ini betul-betul dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah sekalian, yang keempat, beberapa hal terkait menghadapi orang-orang yang berbuat buruk kepada kita, terutama kalau masih keluarga kita sendiri yang setiap hari berinteraksi dengan kita. Kalau kita ingin mencari yang sempurna, kita nggak akan temukan, kecuali nanti di surga. Di dunia ini mesti kita menghadapi orang-orang yang banyak kekurangan. Maka ingatlah,
di balik kekurangan mereka ada pahala bagi kita. Ada kebahagiaan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kelima, yang terakhir jemaah sekalian, yang akan sangat membantu kita menggapai kebahagiaan adalah lebih mementingkan akhirat daripada dunia dan mengetahui rendahnya dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Agar hati kita lebih tenang, kita lebih mementingkan akhirat. Agar kita tidak terlalu sedih atas cita-cita duniawi yang belum tercapai. Sebab kita masih punya harapan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih indah, yang jauh lebih nikmat di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan agar juga kita lebih bersabar dalam menghadapi kesusahan-kesusahan hidup di dunia ini. Karena walaupun kita susah sampai mati, di akhirat masih ada kesempatan untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Sebab dunia ini sebentar saja. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita perbandingan akhirat dan dunia itu. Dari hadis Al-Mustawrid Ibnu Shaddad radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji." Tidaklah dunia ini dibandingkan kehidupan akhirat kecuali hanya seperti seorang yang mencelupkan jarinya di laut, kemudian lihatlah berapa banyak air yang menetes dari jarinya tersebut. Itulah perumpamaan sedikitnya kehidupan dunia. Dan sisa air di lautan yang begitu banyak, itulah perumpamaan kehidupan akhirat. Jadi dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Seandainya dunia ini di sisi Allah nilainya seperti satu sayap nyamuk, kalau dia harganya seperti satu sayap nyamuk saja, Allah tidak akan berikan kepada orang kafir walau hanya seteguk air. Karena dunia ini rendah, dia tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang Allah cintai maupun orang yang Allah benci. Maka kita jangan silau melihat berbagai macam kemewahan dan kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada orang kafir. Karena itu bukan sesuatu yang berharga. Jangan sampai pula kita merasa iri. Bahkan yang kita iri itu adalah sesuatu yang mungkin menyusahkan kita di hari kiamat dengan hisab yang panjang. Harta yang kita irikan kepada orang-orang kaya itu hakikatnya yang kita iri kepada dia adalah hisab yang panjang. Dan sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita, kelak akan didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Namun sayang dia termasuk penghuni neraka. Mungkin orang yang paling nikmat hidupnya itu adalah orang yang paling kaya atau orang yang paling kuasa. Semua yang dia inginkan tersedia. Tapi sayang dia termasuk penghuni neraka. Kemudian dia dicelup dengan satu celupan di neraka lalu dikeluarkan kembali. Untuk ditanyakan dan disaksikan oleh seluruh makhluk. Ya bena Adam, hal ra'aita khairan qat wa hal marra bika na'imun qat. Wahai anak Adam, pernahkah engkau melihat kebaikan hidup di dunia? Pernahkah engkau merasakan nikmat hidup ketika di dunia? Apa jawabnya? La wallahi ya Rabb, tidak demi Allah wahai Rabbku. Dia katakan tidak, bahkan dia bersumpah. Kenapa jemaah sekalian? Karena sekejap di neraka membuat dia lupa dengan semua kenikmatan hidupnya. Padahal dia orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Hadis ini juga bermakna orang yang diazab di neraka itu bukan hanya diazab fisiknya, tapi hatinya juga diazab. Secara psikis juga diazab. Membuat dia sangat takut, sangat sakit, trauma, sampai sanggup melupakan seluruh kenikmatan dunia yang pernah dia rasakan.
Kita bisa bayangkan jemaah sekalian betapa dahsyatnya neraka itu. Sebaliknya, kata Nabi SAW, didatangkan orang yang paling menderita hidupnya ketika di dunia. Tapi dia tetap bersabar, dia tetap beribadah kepada Allah. Maka dia pun termasuk penghuni surga. Dia dicelup di surga dengan satu celupan, lalu dikeluarkan kembali untuk ditanya. Dan disaksikan oleh seluruh makhluk. Ya bena Adam, hal ra'aita syiddatan qat? Wahal marra bika bu'sun qat? Wahai anak Adam, pernahkah engkau melihat kerasnya hidupmu ketika di dunia? Pernahkah engkau merasakan penderitaan hidup saat di dunia? Dia pun menjawab dengan jawaban yang sama. La wallahi ya Rabb, ma ra'aitu syiddatan qat wala marra bi bu'sun qat. Tidak, demi Allah wahai Rabbku, aku tidak pernah melihat kesusahan hidup ketika di dunia. Aku tidak pernah merasakan penderitaan hidup ketika di dunia sedikit pun. Dia bersumpah bahkan. Karena jemaah sekalian, sekejap berada di surga, membuat dia lupa dengan semua penderitaan hidup. Betapa indahnya surga itu. Sampai membuat orang lupa semua penderitaan hidupnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, jangan sampai kita korbankan akhirat kita hanya demi dunia yang sedikit ini. Maka jika kita lebih mementingkan akhirat daripada dunia, ini akan membantu kita bahagia. Dan juga kita bisa mengamalkan hadis Nabi SAW, unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdar alla tazdaru nikmatullahi alaikum. Lihatlah orang yang lebih rendah daripada kalian. Maksudnya dalam urusan dunia. Lihatlah orang yang lebih rendah daripada kalian. Ini sangat membantu kita jemaah sekalian untuk meraih kebahagiaan hidup. Agar kita lebih bersyukur. Jangan lihat orang yang di atas kita, lihat yang lebih rendah. Karena itu akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Tapi kalau kita selalu melihat orang yang lebih senang hidupnya di dunia ini daripada kita, dunia yang kita jadikan ukuran kebahagiaan, maka hidup kita akan menderita. Pikiran kita akan selalu gundah gulana. Tidak akan pernah tenang. Dan yang paling berbahaya, kalau kita sampai lebih mementingkan dunia, lalu kita nggak peduli lagi dengan yang halal dan yang haram, yang penting mendapatkan nikmat dunia. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Dan hanyalah pada hari kiamat akan disempurnakan pembalasan terhadap amalan-amalan kalian. Maka barang siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang beruntung. Dialah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Maka hendaklah kita menjadi seorang muslim yang memiliki prinsip kebahagiaan yang hakiki, kesuksesan yang sebenarnya adalah apabila kita telah diselamatkan oleh Allah dan kaki kita telah menginjak surga. Itulah kebahagiaan yang harus menjadi cita-cita utama kita, bukan kebahagiaan di dunia ini saja. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Kayaknya nggak ada pertanyaan nih. Udah pintar semua kan? Kalau nggak ada nggak usah dipaksa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
tadi disebutkan juga karena kita tidak usah merisaukan urusan yang akan datang dan jangan terlalu menyedihkan urusan yang telah berlalu. Nah, bisa nggak dikatakan kita hidup ini jangan terlalu banyak mikir. Jadi sampai mana batasan kita itu jangan terlalu banyak mikir sehingga nanti kita tidak jatuh pada perkara kita berserah terlalu berpasrah diri sehingga menjadi sosok yang lemah secara iman dan secara kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan beliau, inti daripada yang kita sampaikan di poin yang ketiga, jangan terlalu banyak mikir. Lalu batasannya apa kata beliau? Sebenarnya batasannya sudah ada di situ. Batasannya dua. Jangan risau, khawatir, takut dengan masa depan. Jangan difikirkan, jangan diingat-ingat, jangan disedihkan lagi musibah yang sudah berlalu. Dua itu batasannya. Pertanyaannya, gimana solusinya? Nah, ini yang lebih bagus pertanyaannya. Solusinya gimana supaya nggak keingat-ingat dengan musibah yang sudah berlalu dan tidak khawatir dengan masa depan kita? Solusi yang pertama, beriman kepada takdir Allah. Yang sudah berlalu adalah takdir Allah. Berserah diri kita kepada takdir Allah. Dan jemaah sekalian, ini luar biasa. Musibah yang menimpa kita, lalu kita kuatkan keimanan kita kepada takdir Allah, maka Allah akan jadikan itu sebagai pintu hidayah bagi kita. Sebagaimana firman Allah di surat At-Taghabun, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maksud ayat ini dia imani musibah yang menimpanya takdir Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Makanya jangan heran kalau antum lihat banyak orang ditimpa musibah, setelah itu dapat hidayah. Tapi tidak sedikit orang dapat nikmat setelah itu tersesat. Jadi hati-hati. Kemudian yang kedua, agar kita tidak risau dengan masa depan adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan masa depan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tenang. Kemudian mungkin bisa ditambah satu lagi ukuran. Apa yang harus kita pikirkan adalah yang bermanfaat bagi kita. Selalu kita pikirkan apa kira-kira yang bermanfaat untuk dunia, terutama untuk akhirat kita. Mungkin itu 3 batasannya, semuanya sudah terdapat dalam hadis itu. Jangan terlalu difikirkan musibah yang sudah berlalu, jangan disedihkan lagi, jangan diingat-ingat. Jangan dirisaukan masa depan, dan fikirkan yang bermanfaat bagi kita apa. Cari itu. Untuk dunia kita, terlebih lagi untuk akhirat kita. Untuk akhirat sudah jelas. Ilmu dan amal soleh. Semangat menuntut ilmu dan amalkan. Barangkali seperti itu, akhi. Wallahu alam. Ada pertanyaan lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara menangkal subuhat yang ada orang yang mengatakan kenapa Allah menciptakan kita padahal kita nggak ingin hidup, ujung-ujungnya kita bakal mendapatkan maksiat, dosa dan seterusnya, dan Allah kan sudah menentukan siapa yang akan masuk surga dan neraka. Gimana cara menangkal subuhat? Untuk menangkal syubhat-syubhat terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, nomor 1 adalah kita dalami ilmunya. Bagaimana akidah ahli sunnati wal jamaah terkait dengan takdir Allah. Ini harus kita pelajari. Dan di antara ulama yang menjelaskan dengan sangat bagus dan mudah dipahami terkait dengan takdir adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Carilah risalah beliau singkat berjudul Al-Qada wal Qadar. Atau baca kitab Thalathatul Usul,
kitab Syarah Thalathatul Usul Syekh Utsaimin, kemudian lihat pembahasan tentang rukun iman yang keenam, beriman kepada takdir. Kalau kita paham betul bagaimana akidah ahli sunnati wal jamaah terkait takdir Allah, maka kita akan selamat dari berbagai macam syubhat ini. Di antara yang harus kita yakini terkait takdir Allah adalah Allah menetapkan segala sesuatu dengan ilmu dan hikmahnya. Enggak main-main. Dengan ilmu dan hikmahnya, Allah maha mengetahui. Dan Allah maha hikmah, segala sesuatu yang Allah tetapkan mengandung hikmah. Maka kita pun paham, orang yang seakan ingin memprotes takdir Allah, ini bahaya besar. Seakan dia ingin menggugat Allah itu bukan maha berilmu. Allah itu bukan maha hikmah. Atau bahkan Allah zalim, na'udzubillah. Kalau kita sudah tanamkan keyakinan yang kuat, Allah maha berilmu, Allah maha hikmah, maka tidak akan luntur keimanan kita hanya dengan syubhat seperti ini. Maka ini yang pertama. Kuatkan keimanan kita kepada takdir Allah, bahwa Allah menakdirkan dengan ilmu dan hikmahnya. Sebagaimana kita juga mengimani Allah maha penyayang. Dan Allah maha adil. Maka Allah akan takdirkan kepada kita sesuatu yang mengandung kasih sayang bagi kita dan keadilan. Allah tidak pernah menzolimi hamba-hambanya. Ini yang pertama, yang harus menjadi pokok keimanan kita terhadap takdir Allah. Itulah sebabnya jemaah sekalian, Allah mengatakan, La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu enggak pantas ditanya tentang apa yang dia kerjakan, apa yang dia takdirkan. Mereka hamba-hambanya yang seharusnya ditanya, diadili, dihisap. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan itu? Allah nggak perlu ditanya, kan Allah maha adil. Nggak mungkin Allah zalim. Kan Allah maha penyayang. Kan Allah maha berilmu, Allah maha hikmah. Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita, dan Allah menakdirkan dengan hikmah. Bukan dengan main-main, bukan dengan kesia-siaan. Ini yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, Allah tidaklah memaksa manusia untuk berbuat dosa. Jadi kalau pertanyaannya, kenapa Allah menciptakan kita, lalu Allah menakdirkan kita berbuat dosa, lalu Allah menakdirkan kita juga masuk neraka, maka ingatlah, Allah tidak memaksa manusia berbuat dosa. Betul, orang yang berbuat dosa takdir Allah. Tidak ada sedikit pun yang keluar dari takdir Allah. Orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat maksiat, perbuatan kebaikan dan perbuatan maksiat, semuanya takdir Allah. Nah, salah satu jamaah sekalian, salah satu penyimpangan dalam takdir itu diawali oleh pandangan, nggak mungkinlah Allah menakdirkan keburukan. Kalau begitu, keburukan bukan takdir Allah, hanya kebaikan takdir Allah. Berarti sekarang dia memiliki dua pencipta, dia meyakini dua pencipta, yang menciptakan keburukan dan menciptakan kebaikan. Justru dia menjadi kufur karena itu. Orang yang beriman kepada takdir Allah, segala sesuatu Allah yang takdirkan, Allah yang ciptakan, baik keburukan maupun kebaikan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dalam surat As-Saffat Allah menegaskan, Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Kita dan perbuatan kita semua takdir Allah. Sebutir pasir adalah takdir Allah. Tatkala pasir itu bergerak, karena dihembus oleh angin, maka itu adalah takdir Allah. Pergerakannya, hembusan anginnya, semua adalah takdir Allah. Nggak ada satupun yang lepas dari takdir Allah. Ini cakupan keimanan terhadap takdir Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Atau menurut ahli sunnati wal jamaah. Segala sesuatu adalah takdir Allah. Tapi ingat, Allah tidak zalim kepada hamba. Allah tidak memaksa hamba berbuat dosa. Buktinya jemaah sekalian sangat banyak. Kalau kita mau buktikan, sangat banyak. Allah tidak memaksa hamba berbuat dosa. Tapi hamba
diberikan kemampuan oleh Allah untuk memilih ketaatan atau memilih dosa. Walaupun pilihannya, apakah dia memilih ketaatan atau dosa, sama sekali nggak keluar dari takdir Allah. Maka dua hal ini jangan pertentangkan, antara Allah menakdirkan segala sesuatu dan hamba diberikan kemampuan memilih. Di antara buktinya jemaah sekalian, dalam syariat, Allah tidak memaksa orang itu berbuat dosa, melainkan pilihannya sendiri, yaitu orang yang berbuat dosa karena dipaksa orang lain, syariat tidak menghukumi dia sebagai pendosa. Jadi kalau seandainya Allah yang memaksa seseorang berbuat dosa, dia nggak berdosa dong. Kan Allah yang memaksa. Buktinya dalam syariat, jika seseorang melakukan dosa karena dipaksa oleh orang lain, dia tidak dihukumi berdosa dalam syariat. Bahkan dia melakukan kekafiran sekalipun, dia tidak dihukumi kafir, bahkan tidak dihukumi berdosa sedikit pun. Sebagaimana kata Allah dalam surat An-Nahl, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa untuk melakukan kekafiran, maka dia tidak kafir, tapi dengan syarat hatinya menolak. Hatinya tetap tenang dalam keimanan. Karena hati nggak mungkin dipaksa. Hati nggak mungkin dipaksa oleh pihak lain, oleh orang lain. Begitu pula jemaah sekalian, secara akal sehat. Misalkan kita mau membeli mobil, ada dua mobil dengan harga yang sama. Mobil A dan mobil B. Harganya sama. Tapi yang satunya masih bagus, lancar di perjalanan, yang satunya sudah jelek, suka mogok-mogok. Yang A masih bagus, yang B sudah jelek. Tidak ada orang mengatakan, biarlah saya beli yang B saja, walaupun harga sama dengan A, karena ini sudah takdir saya. Nggak ada orang berkata begitu. Nggak ada orang mengatakan, Allah sudah paksakan saya membeli ini. Nggak ada. Jadi alasan dia itu bertentangan dengan akal sehat. Bertentangan dengan kenyataan. Kemudian jemaah sekalian, kita kalau berbicara hikmah, maka hikmah itu sangat banyak. Hikmah itu sangat banyak. Ada yang kita ketahui karena dikabarkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ada yang kita ketahui karena mudah dipahami dengan akal sehat. Ada pula yang kita nggak ketahui. Kita nggak tahu apa hikmahnya. Namun yang wajib kita yakini, Allah Al-Hakim, Maha Hikmah. Kan itu nama Allah. Al-Hakim, Allah Maha Hikmah. Segala sesuatu yang Allah ciptakan mengandung hikmah. Dan manusia kenapa diciptakan? Hikmahnya sudah jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar dia menyembah kepadaku. Ya. Jadi barangkali mungkin itu sedikit untuk membantah syubhat tersebut. Ya. Saya sangat menyarankan untuk merujuk kepada penjelasan-penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sangat bagus, beliau jelaskan tentang takdir mudah dipahami. Juga ada sedikit bantahan-bantahan yang mudah dipahami terhadap orang yang menolak takdir, atau sebaliknya berdalih dengan takdir untuk membenarkan dosa. Ya, salah satunya bisa dibaca dalam kitab Syarah Thalathatul Usul dalam pembahasan tentang rukun iman yang ke-6. Ya, beliau juga punya risalah tersendiri kecil berjudul Al-Qada wal Qadar. Ya. Barangkali seperti itu akhi, wallahu alam. Ya. Sudah habis waktu ya, kita cukupkan dulu, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.